Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Dunia Ilmu Euclid. Pada video kali ini kembali saya akan membahas materi pelajaran matematika mengenai sudut. Untuk materi sudut yang akan saya jelaskan, yang pertama adalah konsep sudut. Yang kedua, jenis sudut, hubungan antar sudut, serta hubungan sudut-sudut pada garis sejajar. Untuk itu, mari ikuti penjelasan di dalam video saya ini. Namun, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel YouTube saya. Terima kasih. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan dua sinar garis atau dua garis. Perhatikan di sini gambarnya. Nama sudut adalah BAC atau sudut A. Ya, di sini yang di tengah ini dikatakan sebagai sudut. Ya, jadi BAC dapat disebut dengan sudut BAC atau sudut A. Kemudian titik sudutnya adalah titik A. Ini titik sudutnya titik A. Kemudian kaki sudutnya adalah ruas garis AB dan ruas garis AC. Nah, ini untuk konsep daripada sudut. Berikut adalah jenis-jenis sudut. Yang A adalah sudut lancip, yang mana sudut lancip itu ukurannya adalah antara 0 derajat dan 90 derajat. Lalu sudut tumpul ukurannya antara 90 derajat dan 180 derajat. Sudut siku-siku ukurannya 90 derajat. Kemudian sudut lurus ukurannya adalah 180 derajat. Sedangkan sudut refleks adalah antara 180 derajat sampai dengan 360 derajat. Jadi kalau kita gambarkan sudut lancip, ini apabila kita gambarkan seperti ini berarti sudut siku-siku. Yang mana besarnya adalah 90 derajat. Ini siku-siku. Biasanya berlambang ditandakan seperti ini, atau dapat juga dengan tanda seperti ini ya di dalam soal ya. Nah, namun apabila besar sudutnya tadi di antara 0 ya, 0 sampai 90 derajat ya, 0 sampai 90 derajat. Nah, ini antara ya, sananya di sini ya. Nah, ini berarti sudut ini adalah sudut lancip. Ya. Nah, pokoknya jaraknya adalah antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. 88 derajat pun ini masih dalam sudut lancip, atau 89 ya. Nah, kemudian sudut tumpul. Nah, apabila ini sudut siku-siku, maka sudut tumpul ini adalah antara 180 derajat ya. Apabila kita tarik ke sini 180 derajat ya, dengan sudut 0 derajat di sini. Nah, ini berarti sudut antara 90 derajat ya dengan sampai dengan 180 derajat ini dikatakan sudut tumpul. Nah, kalau kita lambangkan seperti ini ya, atau kita gambarkan, ini sudut tumpul. Oke, kemudian sudut siku-siku tadi ini ya 90 derajat. Kemudian sudut lurus. Sudut lurus itu berarti 180 derajat. Ini sudut lurus. Sedangkan sudut refleks adalah sudut antara 180 derajat ya dan 360 derajat. Jadi kalau 180 derajat seperti ini ya, 180 derajat. Nah, berarti sudut refleks itu di sini adanya nanti. Ya. Jadi kalau kita gambarkan nanti seperti ini. Ya. Ini sudut refleks. Nah, itulah untuk jenis-jenis sudut. Berikut hubungan antar sudut. Di sini nanti ada sudut berpelurus atau suplemen, adalah sudut yang membentuk garis lurus sehingga jumlahnya 180 derajat. Nah, di sini perhatikan gambarnya ya. X dan Y ini adalah merupakan berpelurus. Jadi apabila sudut X dan sudut Y dijumlah, hasilnya adalah 180 derajat. Nah, ini sudut saling berpelurus atau berpelurus, yang dikatakan sebagai suplemen. Kemudian berpenyiku atau komplement.
adalah sudut yang membentuk sudut siku-siku, sehingga jumlahnya 90 derajat. Nah, apabila sudut X dan sudut Y ya itu dijumlah, maka hasilnya adalah 90 derajat. Yang ini dikatakan berpenyiku. Sedangkan bertolak belakang ya seperti di sini, itu sudut X dan Y ini adalah bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang nilainya adalah sama. Apabila di sini 120 derajat, maka untuk X, maka yang Y juga sama 120 derajat. Nah, itu untuk sudut yang bertolak belakang. Lalu kemudian hubungan sudut-sudut pada garis sejajar. Nah, di sini kalian perhatikan ya garis sejajar yang garis berwarna merah dan hijau ya. Kemudian dikatakan sejajar. Nah, di sini A1, A2, A3, A4 ya. Jadi di sini ada sudut A1, sudut A2, sudut A3 dan sudut A4. Lalu ini sudut B1, sudut B2, sudut B3 dan sudut B4. Nah, sekarang yang dikatakan sudut sehadap. Sudut sehadap itu adalah A1 dan sama dengan B1. Sekali lagi, sudut A1 sama dengan sudut B1. Jadi sudut A1 besarnya sama dengan sudut B1. Nah, ini sehadap. Atau di sini A2 dengan B2. A2 ya, A2 yang ini dengan B2. Nah, ini sehadap. Lalu B3 ya, A3 dengan B3. A3 dengan B3. Nah, ini sehadap. A4 dan B4. A4 dan B4 ini sehadap. Lalu sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan. Sudut A1 dan B3 ya, A1 dan B3. Nah, ini sudut dalam berseberangan. Ya, ini sudut dalam berseberangan besarnya sama. Kemudian A2 ya dengan B4. A2 dengan B4. Nah, ini dalam berseberangan. Berikutnya sudut luar berseberangan. A3 dan B1. A3 dan B1. Nah, ini luar berseberangan. Atau di sini A4 dan B2. A4 dan B2. Nah, ini luar berseberangan. Lalu sudut dalam sepihak. A1 dan B4. A1 dan B4. Ini dalam sepihak. Kemudian A2 dan B3. A2 dan B3. Nah, ini dalam sepihak. Kemudian sudut luar sepihak. Ya, berarti A3 dan B2. A3 dan B2. Nah, ini luar sepihak. Kemudian A4 dan B1. A4 dan B1. Ini luar sepihak. Lalu yang bertolak belakang. A1 dan A3. A1 dan A3. Kemudian A2 dan A4. A2 dan A4. B1 dan B3. Lalu B2 dan B4. Nah, ini bertolak belakang. Nah, itu adalah hubungan sudut-sudut pada garis sejajar. Berikut adalah contoh-contoh daripada soal mengenai sudut. Contoh yang pertama, di sini kita mencari besar sudut ABD. Sudut ABD. Nah, sudut ABD dengan sudut CBD ini adalah saling berpelurus. Ya, saling berpelurus. Maka apabila sudut ABD dan sudut CBD ya dijumlah, hasilnya adalah 180 derajat. Nah, kita sekarang mencari nilai X. Ya, langkah pertama adalah mencari nilai X. Nah, sudut ABD ini 7X. Kemudian sudut CBD 5X. Lalu kita jumlah ya 12X sama dengan 180 derajat. X sama dengan 180 derajat dibagi 12. Hasilnya adalah 15. Nah, ini X-nya adalah 15. Nah, untuk sudut ABD tersebut berarti 7 dikali X. 7X itu artinya 7 dikali X. Maka 7 dikali 15 sama dengan 105. Ya, jadi sudut ABD besarnya adalah 105 derajat. Kemudian contoh yang kedua, besar sudut CBD. Ya, sudut CBD. Langkahnya sama ya. Nah, ketiga sudut yang dibentuk ini
adalah sudut yang saling berpelurus. Nah, ini apabila berpelurus berarti nanti apabila kita jumlah hasilnya 180 derajat. Sudut CBD ya ini adalah 2x ditambah 5. Sudut EBD 50 derajat dan sudut ABE 3x sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang perhatikan ya, kita jumlahkan 2x dengan 3x. Ya, hasilnya adalah 5x. Nah, 5x. Kemudian 5 ya di sini 5x ya, maaf di sini 5 ya. Kita coret saja ya. Nah, 5 derajat maksudnya sesuai dengan ini. 5 ditambah 50 berarti 55. Nah, ini pindah ruas ya. Jadi mengurangi ya atau negatif 55. Jadi 180 dikurangi 55. Nah, berarti 5x sama dengan 125. Nah, untuk nilai X itu sendiri berarti 125 dibagi 5. Jadi nilai X-nya adalah 25 derajat. Ya, di sini maksudnya 25 derajat. Lalu, sekarang kita disuruh mencari sudut CBD, ya, besar sudut CBD. Berarti kita tinggal masukkan ke sini, yaitu 2X ditambah 5. Nah, tadi nilai X-nya adalah 25. Nah, maka tinggal kita kali 2 dikali 25 ditambah 5. Ya, 2 dikali 25, 50, ditambah 5, hasilnya adalah 55. Sehingga sudut CBD adalah 55 derajat. Berikut perhatikan untuk contoh soal nomor 3. Di sini kita akan mengetahui besar sudut FCD. Berarti FCD, sudut yang dimaksud ini. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah, ya, kita perhatikan sudut FCD, ya, nanti sehadap dengan sudut HFG. Nah, artinya nanti karena dia sehadap, maka nilai sudut FCD ini adalah 2X. Ya, yang ini 2X. 2X dikurang 1. Nah, ini karena dia sehadap. Ya, jadi dia sehadap dengan ini. Nah, kemudian sudut BCF. Ya, BCF itu nanti berpelurus dengan sudut FCD. Dia berpelurus nanti. Ya, dia berpelurus. Nah, jadi nanti untuk menghitungnya, ya berarti nanti kita adalah 4X ditambah 7. Ya, karena kita mencari nilai X terlebih dahulu. Ya, 4X tambah 7 ditambah 2X dikurang 1. Ya, jadi 4X tambah 7. Ya, kemudian karena ini sehadap, maka ditambah dengan 2X dikurang 1. Sama dengan 180. Ya, jadi jumlahnya harus 180. 4X ditambah 2X itu 6X. Kemudian 7 dikurang 1, 6. Ya, sama dengan 180. 6X sama dengan 180. Nah, ini pindah ruas. Ya, berubah tanda menjadi negatif. Berarti 180 dikurangi 6. 6X sama dengan 174. Ya, 180 dikurangi 6. Nah, untuk X itu sendiri berarti 174 dibagi dengan 6. Hasilnya ada 29. Jadi nilai X adalah 29. Nah, kemudian kita cari terlebih dahulu sudut BCF. Ya, BCF. Nah, BCF kita cari, ya, berarti 4X tambah 7. Nah, X tadi kan nilainya 29. Berarti 4 dikali 29 ditambah 7. Nah, 4 kali 29, 116 ditambah 7 hasilnya adalah 123. Nah, ini 123 derajat maksudnya. Ya, 123. Nah, yang ini 123 ya untuk sudut BCF. Nah, karena dia berpelurus dengan sudut FCD, maka nanti langkahnya adalah 180 dikurangi dengan sudut BCF. Ya. Nah, sudut BCF tadi kita ketahui ini 123. Nah, maka 180 dikurangi 123 sama dengan 57. Nah, jadi maksudnya sudut FCD nanti adalah 57 derajat ya. Sudut FCD. FCD ini berarti sudut yang ini itu adalah ya 57 derajat. Nah, yang terakhir perhatikan di sini untuk soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 kita di sini nanti perhatikan ya. Nah, kita mencari besar sudut ACB. ACB berarti sudut yang dimaksud adalah ini. Nah, sudut ACD ya terlebih dahulu kita perhatikan di sini sudut ACD
ACD dengan HFG adalah sudut luar sepihak. Sehingga sudut ACD dan HFG itu adalah 180 derajat. Nah, sekarang kita mencari nilai X-nya terlebih dahulu. Berarti 3X dikurang 2X, ya, ditambah X ditambah 10, sama dengan 180 derajat. 3X ditambah X, sama dengan 4X. Kemudian negatif 2 ditambah 10, 8, ya, sama dengan 180 derajat. Nah, kemudian 4X sama dengan 180 dikurangi 8. Ya, 180 dikurangi 8 sama dengan 172. Nah, untuk nilai X itu sendiri berarti 172 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 43. Kita masukkan ke ACD. Ya, kita masukkan ke ACD. Nah, berarti 3X dikurangi 2. Nah, 3 dikali 43. Karena nilai X tadi adalah 43. Dikurangi 2. 3 dikali 43 adalah 129 dikurangi 2. Hasilnya adalah 127 atau 127 derajat. Nah, untuk mencari sudut ACD, ya maaf, ACB berarti nanti karena dia saling berpelurus yang ini, ya kita kan sudah ketahui bahwa sudut ACD adalah 127. Nah, untuk mencari sudut ACB berarti 180 dikurangi 127. Hasilnya adalah 152. Ya, 152 derajat. Nah, demikianlah materi yang telah saya jelaskan dari awal hingga contoh-contoh yang saya berikan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.